Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Juga yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak, itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju melalui jalur independen bersama Pak Heru. Kasus perkosaan yang dialami seorang gadis asal Manado mendapat perhatian. Surabaya, Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial. Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang kan tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Selamat siang, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap dirinya kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa besok terkait dengan kasus suap pembahasan raperda reklamasi yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Ahok diperiksa sebagai saksi untuk bos PT APL Arisman Wijaya. Saat ditemui dalam peninjauan kesiapan UNBK di Jakarta Senin pagi, Ahok membenarkan bahwa dirinya akan diperiksa oleh KPK pada Selasa besok sebagai saksi dalam kasus suap raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta atas tersangka Direktur PT APL Arisman Wijaya. Ahok mengaku belum mengetahui pasti materi pemeriksaan dan pertanyaan apa saja yang akan diajukan oleh penyidik KPK. Namun Ahok mengaku akan mengosongkan seluruh agenda kegiatan gubernur. KPK hingga kini masih memeriksa kasus suap yang menjerat bos PT APL selaku salah satu pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta dan melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Kalau tulisannya sih kasus Arisman ya, dia mau naikkan ke sidang pengadilan. Ya datang dong supaya cepat. Ya kalau jadi saksi ya sebenarnya jadi saksi sih sederhana saja ya. Kamu cuma menyampaikan apa yang kamu tahu, kamu dengar, kamu lihat, kamu pernah baca, ya sampaikan aja apa adanya. Supaya bisa membantu penyidik melakukan penyidikan dengan baik. Ini kan Presiden Joko Widodo berjanji menghadiri Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Jokowi menyebut uang 1 miliar rupiah yang diberikan bakal calon ketua umum sebagai bentuk gotong royong kader Golkar menyukseskan Munaslup. Di tengah kontroversi uang 1 miliar rupiah sebagai syarat pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo memastikan bersedia hadir pada Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Menurut Jokowi, uang 1 miliar rupiah merupakan bentuk kepedulian kader Golkar karena penyelenggaraan Munas memerlukan biaya yang besar. Saya akan datang ke Munas Golkar. Ya, insya Allah saya akan datang. Yang namanya Munas itu kan memerlukan biaya.
Nah, biaya itu dari mana? Ya mestinya dari gotong royong semua anggota. Jadi sah saja dan wajar ya Pak? Gimana nih? Gotong royong dari seluruh anggota. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak ada mahar politik pada Munaslup Partai Golkar. JK yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar memastikan uang yang diberikan bakal calon Ketua Umum bersifat sukarela. Tidak ada mahar, yang ada sumbangan masing-masing untuk penyelenggaraan. Kalau nggak semua bayar gimana Pak? Apa gugur langsung Pak? Kan sumbangan namanya sumbangan, sesuka hati, bukan paksa-paksa. Peringatan bahaya mahar politik berupa syarat uang 1 miliar rupiah disuarakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Menurutnya, praktik syarat uang pendaftaran dikhawatirkan menjadi budaya dan diikuti pengurus Golkar di daerah. Padahal kan sebetulnya tidak pakai uang pun masih bisa, kecuali kalau memang sudah tidak bisa, masih bisa. Atau kalaupun masih pakai uang, masih bisa kita iuran, urunan masih bisa. Kami pun dari One Team pun kalau diminta, pasti kami juga akan ikut memberikan urunan. Jadi karena itu menurut saya sebaiknya tidak dipertahankan adanya iuran 1 miliar. Karena itu akan memiliki dampak yang sangat menurunkan citra Partai Golkar di mata publik. Seakan merespon keinginan publik, panitia pengarah Munaslup Golkar membatalkan syarat uang 1 miliar rupiah untuk mendaftar sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum meskipun belum menyerahkan uang 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, di pekan ini juga masih menyoroti proyek reklamasi. DPR RI mendesak pemerintah menghentikan proyek reklamasi. Ya, DPR menilai proyek ini sangat merugikan rakyat kecil dan merusak ekosistem. DPR mendesak pemerintah hentikan proyek reklamasi karena proyek tersebut sangat merugikan rakyat kecil dan merusak ekosistem. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Siragih usai penutupan masa sidang. Menurutnya banyak kerugian yang dihasilkan oleh proyek tersebut, salah satunya nelayan. Ia menilai proyek reklamasi hanya untuk kepentingan para pengusaha asing dan dinikmati oleh sekelompok elit tertentu. Harusnya pemerintah bersikap adil dan memikirkan nasib para nelayan. Komisi 7 mengundang Menteri Lingkungan Hidup. Beberapa kali kita langsung tanyakan apa manfaat dari reklamasi ini. Ini memang cuma bisa dinikmati dari kaum yang berduit aja. Seharusnya kalaupun ada reklamasi ini, jangan hanya kaum berduit aja yang bisa menikmati reklamasi ini. Misalnya, yang nelayan tadi, yang rumahnya digusur, itu harusnya dibangun lagi di situ. Jadi bukan hanya kaum rehab aja yang menikmati pemandangan yang bagus, pantai yang indah. Senada dengan Eni, anggota Komisi 4 Darori Wonodipuro mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian yang matang dan mendalam. Ia menilai pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak tepat. Nah ini sebetulnya kayak ngatakan secara pribadi kurang tepat, karena ini membangun pulau. Mestinya sepanjang 32 km pantai Jakarta dari Banten sampai ke Jawa Barat, itu selebar 500 meter itu direklamasi dalam rangka mengamankan daratan Jakarta yang kita tahu 40% sudah di bawah permukaan laut. Jadi intinya ini perlu dikaji kembali. Yang penting sebelum itu dilanjutkan daratan Jakarta, pantai Jakarta itu perlu diamankan dulu dengan reklamasi, yaitu kalau saran saya minimal selebar 500 meter yang sekarang sudah terjadi endapan lumpur. Fitian dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi di Jurnal Sepekan Warta Parlemen. Pemirsa, informasi selanjutnya, sejumlah anggota DPR RI menanggapi kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan SIM dan STNK yang masih dinilai berbelit-belit. Ya, menurut Komisi 3 DPR, seharusnya pemerintah mempersiapkan program yang jelas terkait dengan reformasi pelayanan SIM dan STNK. Sejumlah anggota DPR RI menanggapi kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan SIM dan STNK yang dinilai masih berbelit. Menurut Komisi 3 DPR RI, seharusnya pemerintah mempersiapkan program yang jelas terkait dengan reformasi pelayanan SIM dan STNK. Ditemui secara
rapat paripurna DPR RI penutupan masa sidang keempat tahun sidang 2015-2016, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan alangkah lebih baik jika Presiden Joko Widodo menyiapkan secara matang solusi atas pelayanan SIM dan STNK yang masih berbelit. Menurutnya dengan solusi yang baik, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pengaduan. Syafi'i mendukung program pemerintah yang pro-rakyat. Hanya saja hal yang dikritisi adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Akan menyampaikan sebuah kebijakan yang itu memudahkan rakyat, dia siapkan dulu. Kalau cuma mengucapkan, piranti yang tidak disiapkan, kemudian kalau masyarakat nanti kecewa, tidak tahu kemana mau mengadu, ini saya kira lagi-lagi pencitraan gitu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI yang juga pimpinan Badan Legislatif DPR, Firman Subagio, menyambut baik kebijakan baru dari pemerintah. Menurutnya, sistem birokrasi dalam proses pengurusan SIM dan STNK lebih bagus jika dipersingkat, asalkan tetap mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Semuanya ini harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga peraturan-peraturan lainnya, termasuk peraturan daerah. Pengurusan STNK dengan sistem satu atap ini sudah cukup baik dibandingkan dari pengurusan izin-izin yang ada di sektor perhubungan laut, perhubungan udara. Itu belum bisa sistem satu atap seperti yang diselenggarakan di Kepolisian Republik Indonesia ini. Oki Zulindra dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.